Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para coach yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam acara rehearsal ya terkait dengan materi kita kali ini di sesi 3 yaitu merumuskan TK, ITK, dan KKTP SKL IT. Jadi pada sesi ketiga ini setelah tadi kita bersama-sama mengikuti dari materi ya di sesi kedua terkait dengan UPD, terkait dengan framework gitu ya, itu insya Allah semuanya sudah punya gambaran terkait dengan apa yang harus kita lakukan nanti dalam rangka untuk menentukan capaian kelas, indikator capaian kelas, dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran SKL Islam terpadu. Baik, Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan energizer dulu bahwa peserta itu menyebutkan kata follow mengikuti kami, kemudian sambil memperagakan satu gerakan yang berulang, kemudian peserta lain mengikuti. Silahkan dari Bu siapa ini ya, Bu Nur Hasanah. Iya, mau memperagakan apa Bu yang nanti dilanjutkan sama Bu Rinda? Oke, coba ya memperagakan. Ayo Bu Rinda, apa itu? Berdoa. Berdoa, betul nggak Bu? Oke, betul. Betul, Masya Allah. Dua lagi, sekarang Bu Rasini. Saya nyari kawan ya Bu, ini masih Iya, aktif. betul. Cari yang di layar saya cuma 4, Bu Rinda, Itu Bu Nur, Brotul, Bu. Brotul ya yang aktif Ah, Brotul. Brotul, lihat aku, Brotul. Mana? Bu Rasini ya. Oke. Ye, Pulang, Bu. nah kacamataku lepas. Saya ikutin ya. Ya, Iya. Apa itu Bu? apa itu Bu? Menangis. Iya. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan kasir pada ibu-ibu semuanya yang sudah aktif gitu ya mengikuti kegiatan hari ini. Baik ibu-ibu, jadi setelah kita tadi sudah dijelaskan oleh Ibu siapa ya ini ya, Bu siapa Bu Nur ya, Bu Nur Hasanah ya. Iya. Ya, yang terkait dengan 6 facet gitu ya, 6 wajah yang harus kita tampilkan begitu ya di dalam merumuskan indikator capaian kelas. Jadi di sini ada 6 dimensi. Di 6 dimensi ini ada beberapa elemen dan subelemen. Nah, setiap dimensi ini nanti kita akan merumuskan setiap kelas ya, setiap kelas. Artinya kalau kita di PAUD berarti capaian kelas adalah capaian dari kelas kelompok bermain, kemudian kalau yang punya TPA ya, daycare berarti yang mulai daycare, kemudian kelompok bermain, kelas A dan kelas B. Nah, itu ditentukan sendiri-sendiri. Kalau di jenjang SD berarti karena ini fasenya adalah fase A, fase B begitu, itu juga terdiri dari beberapa kelas, maka untuk
Capaian kelas itu berarti capaian dari kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 dan lain sebagainya dan seterusnya seperti itu. Nah, sambil kita mengingat kembali terkait dengan 6 facet gitu ya. 6 facet ini kita ulangi lagi ya, kita refleksi kembali bahwa yang pertama adalah explanation, mendeskripsikan ide atau pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah interpretation atau menerjemahkan cerita, kemudian application menggunakan pengetahuan atau keterampilan dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata. Kemudian yang keempat adalah perspektif, melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda atau menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi. Kemudian yang kelima adalah empati, yaitu menaruh diri di posisi orang lain, yaitu merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain dan atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Yang terakhir, yang keenam adalah self-knowledge atau memahami diri sendiri yang akan menjadi kekuatan atau area yang perlu dikembangkan serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, ini adalah 6 wajah dari pengetahuan atau pemahaman ya, 6 wajah dari pemahaman itu. Nah, dari keenam ini akan kita gunakan dalam merumuskan ya, nanti ya, dalam merumuskan indikator capaian kelas. Jadi TK itu adalah capaian kelas, kemudian ICK itu adalah indikator capaian kelas, dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Karena sebenarnya ini dari capaian kelas kok ini kemudian jadi tujuan pembelajaran begitu ya. Sebenarnya kalau kita tarik benang merah ya, antara capaian akhir fondasi, kemudian diturunkan menjadi capaian kelas ini sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka itu kita sejajar gitu ya, sejajar dengan yang namanya tujuan pembelajaran. Maka di sini muncul yang namanya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu ya sebenarnya ini ya capaian kelas itu sendiri. Jadi itu benang merahnya ketika antara ini CK, kemudian ICK kok kemudian jadi ke KKTP. Nah, itu adalah benang merahnya bagaimana kita memang menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan di dalam kurikulum Merdeka. Saat ini apakah kita sudah menggunakan 6 facet ini? Mungkin gitu ya, mungkin kalau saat ini kita memang secara umum belum menggunakan 6 wajah ini. Maka kita memang perlu untuk melakukan perbaikan dalam merumuskan capaian kelas dan indikator capaian kelas. Kenapa harus ditentukan indikator capaian kelas ini? Karena memang di dalam setiap tujuan pembelajaran begitu ya, sebenarnya ini adalah tujuan pembelajaran itu memang harus ada indikator-indikator tertentu yang harus kita tentukan ya, karena memang dari capaian kelas ini memang masih bersifat umum, masih bersifat abstrak gitu ya, global begitu, sehingga memang harus kita rumuskan indikator-indikator dari capaian kelas itu. Dan tentu kita memang harus jelas gitu ya, harus jelas sesuai dengan faktanya gitu ya, sesuai dengan apa indikator kriteria indikator yang harus kita kita capai gitu ya, kita capai pada misalnya mengenal rukun iman ya. Mengenal rukun iman, maka indikator capaiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya seperti itu. Nah, kemudian baru
setelah itu ditentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu. Nah, ini adalah bagian dari assessment ya, assessment. Jadi ada MB, yaitu ketika 2 butir dari indikator capaian kelas ini tercapai. Kemudian SB, begitu ya. SB itu berarti sudah baik, sudah berkembang. Mulai berkembang, sudah berkembang berarti. Ini karena ini masih disamakan dengan SD ya. Kalau di PAUD sendiri kan kita juga punya MB, BB, MB, kemudian BSH, kemudian BSC. Nah, ini sebenarnya hanya istilah gitu ya, istilah, dan ini kalau kriteria ketuntasan itu ya kita sesuaikan dengan di TK juga tidak masalah begitu ya. Kalau ini memang untuk semua jenjang, sehingga bahasanya memang ya umum gitu ya, bahasanya umum, tidak seperti di TK, tidak seperti di PAUD begitu. Kemudian untuk BSH adalah ketika 3 butir misalnya itu terpenuhi, kemudian kalau SAB ini sangat amat baik ketika butir indikator 1, 2 dapat ditunjukkan secara konsisten dan melebihi peserta didik yang lain. Nah, ini hampir sama dengan kriteria kita di PAUD yang kita pakai saat ini begitu, atau pada kurikulum 2013 yang lalu juga masih sama seperti itu. Itu guys. Jadi ketika kita menentukan capaian kelas, indikator capaian kelas, dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, memahami itu semuanya, maka kita akan merumuskan ya, akan merumuskan dari SKLSIT itu menuju kita turunkan ke dalam capaian kelas, indikator capaian kelas, dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dengan bantuan dari aplikasi yang namanya artificial intelligence atau menggunakan Gemini. Nah, ini Gemini ini adalah bagian dari ya teknologi yang membantu ya, teknologi yang bisa membantu kita dalam menentukan indikator capaian. Tentu semua peserta bisa membuka pakai laptop atau bisa pakai HP dengan menyertakan, kalau kita jadi guru PAUD ya berarti Anda adalah seorang guru PAUD gitu ya. Anda adalah seorang guru PAUD atau pendidik PAUD begitu, minta tolong untuk dibuatkan ya indikator capaian apa, misalnya contohnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kita ketika kita setting dengan Gemini, maka pastikan itu disesuaikan dengan 6 facet ini. Jadi kan di sana munculnya macam-macam. Maka kita sesuaikan dengan 6 facet understanding ini, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan ini. Tidak semua, karena di situ nanti akan muncul bermacam-macam ya. Akan muncul bermacam-macam indikator. Tetapi kita akan fokus disesuaikan dengan apa yang terkait dengan explanation, adakah yang terkait dengan interpretation atau application atau perspektif, kemudian atau empati dan self knowledge. Nah, di sini dari ke-6 ini ya, kalau kita bisa menentukan dari 6 indikator ini luar biasa begitu ya. Tetapi kalau minimal gitu ya, kalau kemarin disampaikan oleh coach itu ya minimal ada 4 begitu ya, minimal ada 4 kriteria. Nah, itu dari ke-6 facet ini. Jadi tidak semua ya, tidak semua kemudian kita masukkan semua begitu ya. Bahasanya juga harus disesuaikan dengan 6 facet ini. Artinya Gemini ini adalah sebagai salah satu alat bantu, untuk berpikir ya, sehingga kita
bisa terbantu dalam menentukan indikator-indikator tersebut. Nah, artinya bukan menjadi panduan, bukan menjadi apa namanya ya, jalan keluar. Boleh jalan keluar semuanya sehingga kita bergantung ya kepada Gemini itu, sehingga kita akan membatasi dalam kita berpikir ya, dalam kita untuk terus mengasah gitu ya, mengasah otak kita. Baik Ibu-ibu, jadi kita akan melakukan diskusi kelompok begitu ya, diskusi kelompok terkait dengan merumuskan capaian kelas, indikator capaian kelas, dan KKTP ini. Nah, sebelumnya ini saya stop share dulu, kemudian saya akan perlihatkan contoh ya, akan perlihatkan contoh dari fase fondasi ya. Fase fondasi yang kemarin sudah berusaha kami susun gitu ya. Nah, ini contohnya itu kemarin kelompok kami membahas terkait dengan ukhuwah dan peduli. Nah, ukhuwah dan peduli. Nah, di sini indikator capaian fase di akhir PAUD seperti ini. Nah, ini sudah ditentukan capaian kelasnya yaitu masih kelas A ya, kelas A. Anak dapat mengenal contoh ukhuwah Islamiyah. Kemudian indikator capaian kelasnya. Nah, ini keempat ini 4 ya. 4 ini diambil dari Gemini, memang diambil dari Gemini, tapi memang kita pilih ya, kita pilih yang sesuai dengan 6 facet itu. Jadi menyebutkan kata-kata seperti berbagi, tolong menolong, terima kasih, dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan bahwa semua muslim adalah saudara. Menunjukkan rasa senang bermain dengan teman, kemudian berbagi barang, makanan kepada teman. Nah, kemudian ada KKTP-nya, ya KKTP-nya. BB jika indikator belum muncul, gitu ya, baru satu indikator sebenarnya. Kemudian MB jika 2 indikator tercapai, BSH jika indikator tercapai, dan BSB jika 4 indikator tercapai atau melebihinya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari dimensi ukhuwah dan peduli dari sub elemen ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Fatoniyah, begitu ya. Dan tentu memang kita semuanya sebelum membuat ITK ya, atau indikator capaian kelas, maka kita tentukan dulu capaian kelasnya di kelas A, kelas B, atau di kelompok bermain itu seperti apa, sehingga kita bisa menyusun dengan lancar, begitu ya, dengan lancar. Karena kalau belum kita tentukan untuk capaian kelasnya, maka kita belum bisa untuk melanjutkan. Oleh karena itu, memang kita harus bersama-sama, berkelompok, begitu ya, kemudian kita bagi untuk 6 dimensi ini. Baik, insya Allah seperti itu Ibu-Ibu. Insya Allah kita akan melaksanakan diskusi bersama, berkelompok, kemudian nanti kita akan presentasi terkait dengan hasil dari hasil kerja kita bersama. Insya Allah seperti itu Ibu-Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Dari saya banyak kekurangan, mohon maaf. Ada yang mau disampaikan Ibu-Ibu? Cukup ya? Terima kasih Ibu Winarti sudah menyempurnakan. Satu kata, jos gandos riwu-riwu. Apa Ini lagi? dari Jambi. Karena suhunya itu Masya Allah luar biasa. Kalau ini tenang, ini suhu yang ilmu menyenangkan. ya, saling melengkapi, banyak ilmu Masya Allah luar biasa.
Jazakillah semuanya atas perhatiannya, supportnya luar biasa. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Walaupun bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kan.